Video ini adalah video pembahasan soal simulasi KSN IPA SMP tahun 2021 tahap 2. Oke, jadi Puspresnas menyediakan 3 kali simulasi dan simulasi yang pertama sudah dilaksanakan tanggal 2 Oktober tahun 2021. Nah, jadi soal simulasi ini nanti kita akan bisa melihat bentuk-bentuk soal yang kemungkinan bentuknya akan dikeluarkan dalam seleksi tahap 2 nanti. Belajar dari pelaksanaan simulasi yang pertama, yaitu simulasi untuk KSN tingkat kabupaten. Jadi soalnya tidak akan sama persis dengan soal simulasi. Jadi teman-teman yang lolos di tahap yang kedua itu belajar konsep secara maksimal ya. Jadi jangan hanya belajar dari latihan-latihan soal saja. Soal simulasi bisa kita jadikan acuan, tetapi jangan hanya mengacu pada itu. Konsepnya harus benar-benar baik, mantap, sehingga nanti kalau bentuk soalnya diubah-ubah tidak akan ada kesulitan untuk menghadapi soal-soal yang beraneka macam itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah mobil dengan massa 1000 kg melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Di depan mobil pada jarak 8 meter terlihat seorang menyeberang. Supaya tidak menabrak orang itu, mobil harus memperlambat dengan gaya titik-titik. Oke, jadi di soal tahap 2 itu nanti kan untuk IPA dan matematika itu kan bentuknya isian singkat ya. Jadi nanti kita akan isikan di sini hasilnya berupa angka saja ya, tidak perlu dengan cara. Jadi teman-teman nanti ketik hasilnya di sini, angkanya saja. Oke, kita hitung. Jadi mobil itu punya massa 100 kg. 1000 kg. Jadi M-nya kita tulis 1000 kg. Kemudian dia punya kecepatan awal berarti V0 ya. Di sini dia ada V0 yang nilainya 10 meter per sekon. Kemudian di depan mobil ada pada jarak 8 meter ada orang yang menyeberang. Berarti jaraknya itu berarti kan S ya. S-nya itu 8 meter dan supaya tidak menabrak berarti kecepatan akhir mobil itu harus 0 ya. Jadi VT-nya 0. Nah, yang ditanyakan adalah gaya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan hukum Newton kan. Jadi F ya kan sama dengan M dikali dengan A. Nah, F-nya di sini nanti adalah gaya perlambatannya, gaya yang memperlambat si mobil itu. Massa mobilnya sudah kita ketahui, tetapi A-nya belum kita ketahui dari soal. Maka A-nya kita bisa cari dengan menggunakan data-data dari V0, S, dan VT ya, dengan menggunakan persamaan kinematika, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2AS ya. Dia negatif karena dia diperlambat. Oke, kita hitung dulu di sini. Jadi VT-nya itu 0, jadi 0 kuadrat itu tetap 0 sama dengan V0-nya itu 10, jadi 100. Ya, 10 kuadrat itu kan 100 dikurang 2 dikali A dikali S-nya adalah 8 ya. Berarti 0 sama dengan 100 dikurang 2 kali 8 itu 16. 16A kita tukar tempat ya, pindah ke ruas kiri jadi 16A sama dengan 100. Berarti A-nya sama dengan 100 per 16 ya. Kita bagi semuanya dengan 4 ya. Dibagi 4 dapat 25, dibagi 4 dapat 4. Jadi A-nya adalah 25 per 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita akan mencari gayanya. Nah, kita tinggal masukkan aja A-nya ke persamaan gaya ya. Jadi F maka sama dengan M-nya adalah 1000, kemudian A-nya kita isikan 25 per 4. 25 per 4. Oke, ini 4-nya kita coret dengan 1000 dapat 250 ya. Jadi 250 kali 25 ya. 25 kali 25 itu 625. Kemudian kita kasih 01. Maka jawabannya adalah 6250 Newton. Nah, kita isikan dia di sini itu 6250 tanpa satuan ya. Jadi diisikan angkanya saja atau hasil akhirnya saja. Oke, itu nomor yang pertama. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Sebuah benda terletak 4 cm di depan cermin cekung dan bayangannya terletak 6 cm di belakang cermin. Oke ya, jadi ini perlu pemahaman tentang kata-kata yang berkaitan dengan nilai pada optik seperti ini. Jadi di sini kasusnya adalah tentang cermin cekung. Nah, di sini diketahui bahwa bendanya terletak 4 cm di depan cermin cekung. Berarti kita tahu ya, jarak benda itu kan SO ya. SO-nya berarti 4 cm. Kemudian bayangannya terletak 6 cm di belakang cermin. Nah, kalau dia di belakang cermin itu artinya dia bayangan maya kan? Karena terletak di belakang cermin. Nah, kalau maya berarti SI-nya atau S aksen biasanya ya, itu negatif nanti.
Maka kita tuliskan di sini SI-nya. Ya, teman-teman boleh pakai SI atau pakai S aksen sama aja. SI-nya itu 6 cm, tapi dia negatif. Nah, atau kita tuliskan negatifnya di depan ya. Jadi ini negatif 6 cm yang artinya dia bayangan maya karena terletak di belakang cermin. Kemudian jika benda ini dipindahkan di posisi 8 cm di depan cermin, bayangannya terletak titik-titik. Oke, nah sekarang kita perlu tahu dulu fokus dari cermin itu berapa ya. Kita cari dulu fokusnya, fokus cerminnya atau jarak titik apinya. Nah, kita bisa gunakan persamaan 1/fokus sama dengan 1/SO ditambah dengan 1/SI. Ya, berarti fokusnya kita bisa tulis dulu 1/F, 1/SO-nya itu 1/4 dikurang 1/6 ya. Jadi negatif karena ini negatif 6. Kita samakan penyebutnya jadi 12 ya. 12 bagi 4 itu 3 dikurang 12 bagi 6 itu 2. Jadi sama dengan 1/12. Berarti fokusnya dibalik aja 12/1 atau 12 cm. Nah, kita sudah temukan nih nilai fokusnya yaitu 12 cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau SO-nya menjadi 8 cm. Nah, kita buat kasus kedua yaitu saat SO-nya 8 cm, itu SI-nya berapa? Nah, jarak bayangannya sekarang berapa? Nilai fokusnya karena cerminnya nggak berubah, maka fokusnya sama ya, kita pakai fokus 12. Nah, kita hitung ulang di sini berarti 1/fokus itu sama dengan SO-nya berubah jadi 8 ditambah dengan 1/SI. Oke, kita tulis di sebelahnya. Fokusnya kita ganti 12 jadi 1/12 sama dengan 1/8 plus 1/SI. Atau ya, geser ke kanan saja ya. Jadi 1/12 dikurang 1/8 sama dengan 1/SI. Kita samakan penyebutnya 12 dengan 8, maka kita bisa samakan menjadi 48 ya. 48 dibagi 12 itu 4 minus 48 dibagi dengan 8 itu 6 sama dengan 1/SI. Jadi 4 dikurang 6 itu negatif 2/48 sama dengan 1/SI. Artinya SI-nya kita balik aja. Jadi SI-nya sama dengan 48 dibagi dengan minus 2 ya. Berarti sama dengan 48 dibagi minus 2 negatif 24 cm. Nah, ini sama dengan yang data di soal ya. Negatifnya nggak perlu ditulis, artinya negatif di sini itu artinya bayangannya itu maya ya. Karena ini kita mengisikan hanya angkanya saja, maka bayangannya terletak ya kita tulis saja 24 di sini. Tidak perlu dikasih negatifnya atau dikasih keterangannya maya atau nyata ya, cukup ditulis angkanya seperti itu. Oke, itu yang nomor 2 ya. Kalau tidak salah penjelasan dari Puspresnas kemarin seperti itu untuk petunjuk pengisian jawaban. Oke, yang nomor 3. Sebuah benda bermassa 200 gram meluncur naik di lintasan vertikal kasar berbentuk setengah lingkaran berjari-jari 50 cm. Di titik terendah, kelajuan benda adalah 6 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan benda berhenti setelah menempuh 1/4 lingkaran, energi mekanik yang hilang akibat gaya gesek adalah titik-titik. Oke, untuk soal ini kasusnya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ada benda pada saat letaknya di bawah ini dia punya kecepatan 6 meter per sekon, kemudian dia berhenti pada saat dia menempuh 1/4 lingkaran ya. Kita misalkan posisinya di sini, ini posisi A, kemudian berhentinya di posisi B ya. Ini berarti kita buat VA, kemudian yang ini adalah VB. Nah, pertanyaannya energi mekanik yang hilang akibat gaya gesek. Oke, kita ambil acuan ini misalkan tanah ya. Berarti kita hitung aja tuh energi mekanik di A. Energi mekanik di A karena dia nggak punya ketinggian dari tanah, maka ini kan harusnya kan EPA plus EKA ya. EKA. Oke, sekarang EPA-nya itu 0 karena dia nggak punya ketinggian dari tanah. Ditambah EKA. EKA itu berarti setengah M VA kuadrat. Berarti energi mekanik di A itu adalah 0 ditambah setengah dikalikan masanya 200 gram ya. Kita ubah ke kilogram. 0,2 dikali kecepatannya 6 ya. 6 kuadrat. Berarti ini jadi kita coret jadi 1. 0,1 dikalikan 36 yaitu 3,6 Joule. Itu adalah energi mekanik yang dimiliki di titik A. Sekarang kita hitung energi mekanik yang dimiliki di B. Nah, karena di B itu dia kecepatannya 0 berhenti, berarti EK-nya yang 0 ya. Jadi ini EPB ditambah EKB.
EPB-nya ada energi potensialnya karena dia punya ketinggian nih 50 cm. Jadi ini MGH plus EK-nya yang 0. Maka energi mekanik di B itu masanya kita tulis 0,2 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya 50 cm atau 0,5 meter. Berarti energi mekanik yang ada di titik B itu berarti 0,2 kali 10 itu 2 kali 0,5 jadi 1 kan. Jadi ini jadi 1 Joule. Nah sekarang kita lihat, harusnya kalau tidak ada gaya lain, tidak ada gaya gesek ya, gaya non konservatif, maka energi mekaniknya harus sama, EMA harus sama dengan EMB. Tapi kenyataannya di sini EMA-nya adalah 3,6, EMB-nya adalah 1 Joule. Berarti ada yang hilang ya. Hilangnya karena siapa? Karena adanya gaya gesek. Berapa energi yang hilangnya? Ya berarti selisihnya. Maka energi hilangnya tinggal kita kurangkan aja. Energi hilang berarti sama dengan yang mula-mula dia punya 3,6 dikurangi 1. Maka jawabannya adalah 2,6 Joule ya. 2,6 Joule. Kita cukup tulis di sini 2,6 ya. Pakainya koma bukan pakai titik ya, berdasarkan keterangan dari Puspresnas. Oke, ini dulu mungkin untuk video ini. Nanti kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya untuk pembahasan soal yang tahap 2 ini. Semoga videonya bermanfaat dan tetap semangat. Sukses untuk mengikuti KSN tahap 2.